Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E, kelas IKM 2A, di sini akan membandingkan jurnal dengan tema peran genetika dalam proses penyakit. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Atiyah Yuan Sabina, kedua ada Batria Putri Jana, ketiga ada Rizka Kusuma Wardani, keempat ada Renanda Dwi Palupi, kelima ada Kansa Dewi Fahira, keenam ada Naufal Yoga Widiandoko, dan yang ketujuh ada Evimatul Aliyah. Di sini terdapat 5 judul jurnal. Yang pertama, perbedaan genetik pada inang infektivitas mempengaruhi penyebaran penyakit dan bertahan hidup dalam epidemi. Yang kedua, berjudul genotipe inang dan koinfeksi memodifikasi hubungan di dalam dan di antara transmisi host. Yang ketiga, berjudul pengaruh keragaman genetik inang terhadap penyebaran penyakit. Yang keempat berjudul genetika infeksi dan kemungkinan pergeseran inang interaksi host parasit yang berevolusi. Lalu yang kelima ada berjudul memperkirakan individu genetik dan non-efek genetik yang mendasari penyakit menular transmisi dari data epidemi temporal. Untuk identitas jurnal yang pertama, jurnal ini direview dengan judul Perbedaan Genetik pada Inang Infektivitas Mempengaruhi Penyebaran Penyakit dan Bertahan Hidup dalam Epidemi, yang ditulis oleh Osvaldo Anacleto, Santiago Caballero, Beatrice Villanueva, Maria Saura, Rose de Houston, John A. Williams, Andrea Bedos Wilson. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan rentang halaman 1 sampai 12. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal The American Naturalist yang ditulis oleh Hannah Susi, Pedro F. Valle, dan Annalisa Laine. Jurnal yang berjudul Genotip Inang dan Koinfeksi memodifikasi hubungan di dalam dan di antara transmisi host. Diterbitkan pada tahun 2015 dengan volume ke-186 dan rentang halaman 1 sampai 13. Jurnal yang ketiga adalah jurnal The American Naturalist yang ditulis oleh Curtis M. Lively. Jurnal yang berjudul Pengaruh Keragaman Genetik Inang terhadap penyebaran penyakit ini diterbitkan pada tahun 2010 dengan volume ke-175 dan rentang halaman 1 sampai 5. Lalu yang keempat merupakan jurnal The American Naturalist juga yang ditulis oleh Virgin Paulen dan Scott L. Nuismer. Jurnal yang berjudul Genetika Infeksi dan Kemungkinan Pergeseran Inang Interaksi Host Parasit yang Berevolusi ini diterbitkan pada tahun 2012 dengan volume ke-180 dan rentang halaman 1 sampai 12. Lalu yang terakhir adalah jurnal Biologi Komputasi yang ditulis oleh Christopher M. Pole, Glenn Marion, Stephen C. Bishop, Richard E. Bailey, Andrea B. Dos Wilson. Jurnal yang berjudul Memperkirakan Individu Genetik dan Non-Efek Genetik yang mendasari penyakit menular transmisi dari data epidemi temporal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan rentang halaman 1 sampai 3. Selanjutnya abstrak. Baiklah, saya Naufal Yoga Widiandoko akan menjelaskan mengenai abstraksi. Jadi di abstraksi yang telah tertera, kita dapat melihat bahwa abstraksi dari 5 jurnal ini memiliki perbedaan satu sama lain dan 2 diantaranya hampir mirip, hampir sama. Seperti contohnya pada jurnal 1 dan jurnal 3. Pada jurnal 1, abstraksinya berfokus kepada kemampuan bertahan hidup dalam pandemi ditinjau dari aspek genetika. Juga membahas mengenai pentingnya indikator ketahanan hidup, yaitu ketahanan terhadap penyakit, tingkat mortalitas, dan infektivitas. Jurnal kedua, abstraksi pada jurnal kedua berfokus pada variasi dalam transmisi penyakit di tingkat individu yang telah terdokumentasi, pengetahuan mengenai dinamika epidemi, dan bagaimana menciptakan trajektori evolusioner dari penyakit menular. Pada jurnal ketiga,
berfokus pada bagaimana aspek genetika mempengaruhi penyebaran penyakit dalam populasi tertentu, yang mana hasilnya konsisten bahwa organisme dengan materi genetik tertentu yang diturunkan cenderung lebih tahan dari parasit dan patogen. Nah, untuk jurnal ketiga, kita bisa mengambil contoh dengan kondisi penderita sickle cell blood dengan plasmodium pada penyakit malaria. Jika kita ambil contoh dari abstraksi ini, kalau kita ambil contoh singkat awal. Nah, pada jurnal keempat, berfokus pada mencari kemungkinan transmisi penyakit antar spesies. Potensi genetika makhluk hidup bertahan menghadapi penyakit maupun parasit tertentu melalui evolusi, juga pentingnya identifikasi materi genetik terhadap infeksi dan ketahanan tubuh. Sedangkan pada jurnal terakhir, jurnal kelima, abstraksinya berfokus pada komputasi biologi dengan program SHIRE, yaitu Susceptibility, Infectivity, and Recoverability Estimation, yang melakukan regulasi genetik maupun non-genetik dan skenario data. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk latar belakang. Baik, latar belakang pada jurnal pertama yaitu perbedaan genetik pada penularan inang akan mempengaruhi penyebaran dan kelangsungan hidup suatu penyakit, seperti perbedaan genetik yang berkaitan dengan penghambatan infeksi dan perbedaan genetik dalam mengurangi replikasi patogen di dalam tubuh sehingga menyebar materi infeksi. Dalam kasus penyebaran penyakit secara alami, waktu timbulnya penyakit dan waktu dari awal penyakit hingga kematian tidak lagi hanya dipengaruhi oleh genetika individu yang dipertimbangkan. Sebaliknya, mereka adalah hasil interaksi antara yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Lalu latar belakang pada jurnal kedua yaitu setelah patogen berhasil menginfeksi inang, proses replikasi dalam host diharapkan menjadi ikal untuk berapa banyak inang yang terinfeksi melepaskan penularan propagul yang berpotensi menyebarkan infeksi baru. Hubungan antara infeksi sendiri dan homoinfeksi juga cenderung bervariasi sesuai dengan komposisi genetik inang penelitian dan patogen. Oleh karena itu, perubahan tingkat koinfeksi pada masing-masing tanaman dapat mempengaruhi kecepatan penularan patogen yang menghasilkan propagul aktif selama infeksi otomatis dan kelancaran penularan antar host. Selanjutnya, latar belakang pada jurnal ketiga yaitu keberagaman genetik untuk ketahanan penyakit pada populasi inang umumnya dianggap resiko penyebaran untuk tingkat menular. Ide ini didukung oleh studi empiris dari inang tumbuhan dan hewan untuk berbagai variasi penyakit. Selanjutnya, latar belakang jurnal keempat, yaitu pergeseran inang merupakan komponen integral evaluasi sejarah banyak garis keturunan dan parasit penting implikasinya bagi kesehatan manusia dan pertanian. Pentingnya pertanian pergeseran inang ditunjukkan oleh penyakit busuk daun kentang yang menyebabkan kekurangan makanan besar-besaran setelah jamur bertanggung jawab bergeser dari kentang Andes ke kentang Eropa. Pergantian tuan rumah itu melibatkan beberapa langkah. Untuk menyelidiki perbedaan mekanisme infeksi dan resistensi diwakili oleh GFG, MA, dan IMA mempengaruhi kemungkinan bahwa parasit akan berpindah ke spesies inang baru. Selanjutnya yaitu latar belakang jurnal yang kelima. Munculnya genom White Height Descent Single Nucleotide Polymorphism atau biasa yang disingkat dengan SNP, CHIPS panel telah menyebabkan penemuan luar biasa tentang genetika dan regulasi biologis penyakit dan transformasi ke terapi inovatif. Namun, sampai saat ini, genetika inang lengkap dasar penularan penyakit menular masih kurang dipahami.
Model epidemiologi banyak digunakan untuk mengidentifikasi faktor risiko penularan penyakit. Pemodelan penyebaran penyakit pada populasi yang heterogen secara genetik adalah model kompartemen yang telah relevan dan dikenal di mana individu diklasifikasikan, seperti rentan terhadap infeksi, terinfeksi, dan TIAUS atau pulih atau mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, metode dari kelima jurnal sama-sama memiliki metode yang sama, yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Akan tetapi konten dari setiap jurnal ini, konten dari metode dari setiap jurnal memiliki perbedaan. Dalam jurnal pertama, metode kualitatif terlihat dari penulis yang menyajikan desain eksperimental transmisi beserta penjelasannya untuk mendeteksi perbedaan genetik pada resistensi inang seperti infektivitas dan toleransinya. Sedangkan metode kuantitatif terlihat dari penyajian data berupa tabel dan grafik yang menunjukkan waktu onset atau lama waktu hingga ikan terinfeksi. Sedangkan untuk jurnal kedua, yang metode kualitatif terlihat dari objek yang diteliti dipecah dalam beberapa variabel. Dan data kuantitatif yang dihasilkan diinterpretasi melalui analisis genetik, yang juga mengacu pada studi-studi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk metode kuantitatif berdasar dari data kuantitatif berupa grafik dan tabel korelasi antar variabel dan banyak spora yang dilepas oleh tanaman terinfeksi, serta dari analisis statistik yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan untuk jurnal ketiga, metode kuantitatif dilihat dari rumus-rumus yang digunakan, yang terus dikembangkan hingga menjadi rumus sederhana yang bisa menunjukkan pengaruh ukuran populasi dan keragaman genetik terhadap penyebaran penyakit, dan juga grafik dari hasil data yang ditemukan. Sedangkan untuk metode kualitatif dilihat dari tiap variabel pada rumus mengindikasikan objek penelitian. Dan dari rumus-rumus tersebut diinterpretasikan kembali dengan jelas untuk mengetahui pengaruh keragaman genetik pada persebaran penyakit. Sedangkan untuk jurnal keempat, metode kuantitatif terlihat dari rumus dan grafik-grafik hasil data dari proporsi tiap variabel dan pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Sedangkan untuk metode kualitatifnya terlihat dari penjelasan setiap variabel yang digunakan dalam rumus dengan mendeskripsikannya dengan baik. Lalu peneliti sendiri juga mendeskripsikan penelitiannya untuk menginterpretasikan kembali dari rumus-rumus tersebut pengaruh spesifik genetika infeksi terhadap pergeseran host kepada host yang baru. Sedangkan untuk jurnal kelima, metode kuantitatif ditentukan pada penggunaan rumus perhitungan matematik untuk membantu mengumpulkan data dan hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sedangkan untuk metode kualitatifnya ditunjukkan dengan penulis yang menjelaskan secara rinci setiap gambar grafik yang ada pada jurnal dan skenario data dengan kondisi yang berpeluang akan terjadi, serta dijelaskan dengan disertai contoh peristiwanya. Selanjutnya akan hasil dan pembahasan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, di artikel yang pertama, ini merancang percobaan penularan penyakit secara bersamaan, mengidentifikasi variasi genetik di resistensi host, dan juga infektivitas dan daya tahan. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan genetik infektivitas inang berdasarkan informasi keluarga Seder yang dapat diidentifikasi, dapat dideteksi dengan waktu untuk timbulnya penyakit. Namun untuk resiko penularan dan akibatnya tidak bergantung hanya pada infektivitas inang, tetapi juga pada resistensi individu penerima.
Selanjutnya juga ditemukan ikan turbot yang terinfeksi parasitisme. Ikan turbot yang terinfeksi Pilaterides dysentrarsi dapat diidentifikasi secara akurat melalui tanda-tanda visual. Analisis pengukuran waktu peristiwa yang terkait dengan onset penyakit ikan dan selanjutnya bertahan hidup. Kemudian penerima dalam percobaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan tanda-tanda penyakit daripada mati setelah tanda-tanda onset dengan variasi besar dalam waktu hingga tanda dan kemudian juga pada waktu kematian di seluruh percobaan. Waktu median hingga tandanya adalah 43 dan 110 hari untuk masing-masing percobaan 1 dan 2. Pada variasi keluarga ikan dalam ketahanan dan daya tahan penyakit, ditemukan perbedaan yang signifikan pada 36 famili ikan menerima tepat waktu. Pengaruh infektivitas keluarga Ceder pada onset penyakit dan kelangsungan hidupnya selanjutnya. Keluarga ikan Ceder memiliki efek yang kuat pada waktu penerima untuk gejala sedikit pengaruh pada waktu dari gejala sampai kematian. Kemudian untuk mengevaluasi efek komposisi genetik anggota tangka memperhitungkan kombinasi perbedaan penerima resistensi, infektivitas, dan daya tahan. Pada penyakit dan waktu kelangsungan hidup, efek acak mewakili keluarga penerima, komposisi dipertimbangkan di semua model. Ada perbedaan genetik pada infektivitas inang dan susunan genetik dari suatu inang sebagian besar yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup rekan satu grupnya dengan mempengaruhi resiko terjadinya. Perbedaan genetik dalam infektivitas penjamu mempengaruhi penyebaran penyakit dan kelangsungan hidup dalam epidemi. Variasi genetik pada resistensi inang lebih besar daripada variasi genetik dalam ketahanan dan sejalan dengan studi genetiknya dari sifat-sifat ini. Kemudian juga disimpulkan bahwa ikan dapat bertahan dari infeksi parasit sampai tingkat tertentu tanpa mengembangkan tanda-tanda infeksi atau dampak parasit yang nyata pada kesehatan mereka. Hewan yang berpotensi dapat mengembangkan 3 jenis yang berbeda secara respon konseptual, dapat mempengaruhi peluang mereka sendiri dan anggota kelompok mereka untuk bertahan hidup dari infeksi. Kemudian ada artikel yang kedua membahas tentang faktor penentu autoinfeksi genotip tanaman dan jalur perlakuan gen berpengaruh signifikan terhadap fraksi daun yang terinfeksi, sehingga menentukan autoinfeksi. Dinamika pelepasan spora patogen, jumlah spora yang dilepaskan bergantung pada 1. Apakah tuan rumah terinfeksi secara tunggal atau koinfeksi? 2. Genotip inang. Hubungan antara autoinfeksi dan juga pelepasan spora autoinfeksi tinggi umumnya mengarah pada tingkat pelepasan spora yang tinggi. Semakin tinggi strain host yang terinfeksi tunggal, semakin kuat pula korelasi positif antara tingkat autoinfeksi dengan pelepasan spora. Pengaruh strain patogen pada dinamika transmisi. Perbedaan strain patogen memiliki strategi pengoptimalan yang berbeda, misalnya antara level dalam host dan antar host. Pengaruh koinfeksi pada dinamika penularan. Korelasi antara pelepasan spora dan aloinfeksi lebih lemah di bawah koinfeksi daripada di tunggal strain yang menginfeksi. Temuan ini menunjukkan bahwa percepatan produksi spora saat infeksi datang dengan mengorbankan kualitas spora. Selanjutnya, artikel ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan pada jurnal yang ketiga, heterogenitas inang dari berbagai jenis diketahui mempengaruhi kemungkinan penyebaran penyakit. Seperti yang sudah dijelaskan pada Hawkins et al. Pada 1993.
Tetapi hal tersebut ada kekurangan pekerjaan teoristis yang secara khusus meneliti pengaruh keragamaan genetik pada inang populasi. Dalam suatu tes langsung, hasil menunjukkan keragamaan genetik pada host tidak akan mempengaruhi, tetapi akan mempengaruhi R0 varians dalam parameter ini dan dapat mengurangi keparahan epidemi bila terjadi. Hal ini dijelaskan pada Springbed et al. Pada tahun 2003. Dalam studi tersebut, keragamaan inang bersifat kuantitatif dan variasi genetik di antara genotip inang dalam kerentanan untuk infeksi oleh genotip parasit tunggal. Hasil yang serupa diperoleh oleh Nat et al. Pada 2008 menggunakan dua lokus. Model dua alel di mana satu lokus mengendalikan kerentanan dan lokus lainnya mengontrol periode pemulihan. Akhirnya, Yates DKK pada 2006 menemukan bahwa terdapat variasi dalam kerentanan. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan jurnal yang ketiga, genetika infeksi dari interaksi dan koevolusi juga penting bagi pergeseran host, serta dinamika selanjutnya. Kemudian, hasil menunjukkan bahwa kemungkinan hubungan antara koevolusi, infeksi genetik, dan terjadinya perpindahan inang. Kemudian, penyebaran parasit dipengaruhi oleh interaksi antara genotip inang dan parasit. Kemungkinan pergeseran host dapat terjadi dengan bergantung pada pola spesifik genetik infeksi, jumlah alel, dan biaya resistensi serta infektivitas. Selanjutnya, genetik infeksi yang paling kondusif untuk menjadi host adalah yang melibatkan luas genotip parasit. Kemudian diperoleh hasil dan pembahasan perbedaan antara infeksi model genetik yaitu MA, IMA, atau CFG. Yang terbesar adalah perbedaan besar alel. Koevolusi cenderung memainkan peranan penting oleh pengaruh distribusi frekuensi genetik. Infeksi genetika bila dikombinasikan dengan koevolusi dapat menyebabkan perbedaan kerutan pada keragamaan genetik untuk resistensi pada inang dan dapat menyebabkan dramatis dalam penyebaran penyakit dan dengan potensi munculnya penyakit. Selanjutnya, biaya infektivitas dapat lebih mempengaruhi potensi genotip kisaran inang yang luas untuk dipromosikan giliran host. Kemudian, faktor epidemiologis dan genetik berkontribusi dalam kemungkinan pergeseran host. Kemudian, salah satu alasan meningkatnya kelimpahan mempromosikan pergeseran host adalah ukuran populasi yang lebih besar yang mana meningkatkan laju pertumbuhan antara individu yang terinfeksi dan rentan. Kemudian, ukuran populasi yang lebih besar memberikan lebih banyak peluang munculnya varian mutasi parasit baru yang dipertahankan dalam populasi. Selanjutnya, parasit virus memiliki dampak besar pada pergantian host dengan peningkatan virulensi yang membuat perpindahan inang cenderung tidak terjadi. Virulensi yang tinggi mengurangi kemungkinan parasit tersebut ditularkan sebelum membunuh inangnya. Dan mutasi tingkat memiliki efek yang lemah secara keseluruhan. Kemudian genetik infeksi tetap konstan di seluruh spesies inang dan memiliki jumlah varian alelik yang sama. Pada jurnal terakhir, yaitu jurnal yang kelima, mendapatkan hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perkiraan SNP yang tidak bisa secara simultan efek untuk sifat inang epidemiologis. Selain dari sifat tetap atau acak lainnya, efek yang mempengaruhi penularan penyakit dari data epidemi temporal. Di seluruh data simulasi skenario, kami menemukan bahwa efek SNP pemulihan umumnya dengan beberapa pengecualian. Paling mudah untuk mengidentifikasi diikuti oleh kerentanan dan kemudian efek SNP infektivitas.
Dalam kasus terakhir, besar jumlah grup kontak dengan sedikit individu memberikan lebih banyak informasi daripada membalikan. Simulasi skenario data yang berbeda mewakili optimal, sempurna, dan lengkap datanya. Dan skema pencatatan yang layak secara praktis menghasilkan wawasan relevan seperti berikut ini. Yang pertama, ketika hanya waktu pemulihan atau kematian individu yang diketahui, kesimpulan SNP efek masih mungkin, meskipun membutuhkan sekitar 4 kali lebih banyak individu untuk mendapatkan kesetaraan, memberikan ketepatan untuk data yang sempurna. Yang kedua, hanya mengetahui waktu infeksi sedikit berkurang, kekuatan statistik untuk mendeteksi efek SNP untuk kerentanan dan infektivitas, tapi memulihkan efek SNP menjadi sulit untuk dideteksi. Yang ketiga, ketika data terdiri dari pengukuran periodik individu status penyakit ditemukan bahwa pengukuran relatif jarang terjadi. Pada yang sama, skala waktu sebagai keseluruhan epidemi menghasilkan efek SNP dengan presisi tinggi, dengan data yang memadai. Terakhir, perkiraan yang tepat dari efek SNP masih dapat diperoleh dengan data epidemi yang disensor, serta pendekatan yang dikembangkan dalam studi ini dan diintegrasikan ke dalam SAIR untuk melengkapi dan berhasil penelitian sebelumnya yang bertujuan mengembangkan metode statistik untuk memperkirakan efek genetik dan ciri epidemiologi inang yang berbeda. SAIR merupakan alat baru untuk menganalisis berbagai data eksperimental dan penyakit lapangan dengan tujuan menemukan dan memvalidasi SNP dan faktor lain yang mengendalikan penularan penyakit menular. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari kelima jurnal yang kelompok kami bahas. Yaitu yang pertama di jurnal yang berjudul Perbedaan Genetik pada Inang Infektivitas Mempengaruhi Penyebaran Penyakit dan Bertahan Hidup dalam Epidemi. Dalam jurnal penelitian tersebut, percobaan dilakukan dengan mengidentifikasi variasi genetik sehingga diperoleh hasil berupa data kualitatif dan kuantitatif. Bisa di next. Proses identifikasi tersebut didasarkan pada informasi keluarga shader terhadap infektivitas inang dan resistensi individu penerima. Beberapa hal yang menjadi topik penelitian antara lain pengukuran waktu terhadap peristiwa terkait onset, ketahanan terhadap penyakit, pengaruh infektivitas keluarga shader, dan efek infektivitas keluarga shader. Hasil percobaan tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap genetik inang infektivitas. Sebagian besar dari inang tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan hidup rekannya dengan efek risiko yang ditimbulkan. Variasi genetik pada resistensi inang besar dari variasi genetik dalam ketahanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hewan berpotensi mengembangkan respon konseptual sebagai bentuk ketahanan hidup dari Selanjutnya, untuk jurnal kedua yang berjudul Genotip Inang dan Koinfeksi Memodifikasi Hubungan di Dalam dan di Antara Transmisi Host. Dalam jurnal penelitian tersebut, percobaan dilakukan dengan mengidentifikasi efek penting dari genotip inang dan status infeksi pada dinamika temporal pelepasan spora, sehingga diperoleh hasil berupa data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman inang yang melepaskan spora jamur dengan sendirinya belum tentu menjadi prediktor penyebaran yang baik. Selain itu, ditemukan korelasi antara twin autoinfection dan allo-infection untuk mengubah perjalanan epidemi dan memvariasikan sesuai status koinfeksi pejamu. Hasil menunjukkan implikasi penting dalam pengendalian penyakit. Oleh karena itu, dalam upaya pengelolaan penyakit diperlukan pemahaman hubungan antara autoinfeksi, spora, pelepasan, dan allo-infection serta hubungannya sesuai dengan genetik dan juga lingkungan konteks mental oleh tuan rumah. Selanjutnya, untuk jurnal ketiga dengan judul Pengaruh Keragaman Genetik Inang Terhadap Penyebaran Penyakit.
Dalam jurnal penelitian tersebut, percobaan dilakukan untuk menguji pengaruh perbedaan genetik inang dan varietas tentang dinamika penyakit sehingga diperoleh hasil berupa data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman inang bersifat kuantitatif, variasi genetik dalam kerentanan untuk infeksi oleh parasit tunggal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variasi genetik dalam proses penyebaran penyakit. Untuk jurnal keempat dengan judul Genetika Infeksi dan Kemungkinan Pergeseran Inang Interaksi Host Parasit yang Berevolusi. Dalam jurnal penelitian tersebut, percobaan dilakukan untuk menguji adanya kemungkinan pergeseran inang antara host dan parasit yang berevolusi sehingga diperoleh hasil berupa data kualitatif dan kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan hubungan antara koevolusi, infeksi genetik, dan terjadinya perpindahan inang. Penyebaran parasit dipengaruhi oleh interaksi antara genotip inang dengan parasit. Sedangkan kemungkinan pergeseran host disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola spesifik genetika infeksi, jumlah alel, dan biaya resistensi serta infektivitas. Faktor epidemiologis dan genetik juga berkontribusi dalam kemungkinan pergeseran host. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara genetika infeksi dan kemungkinan pergeseran inang interaksi yang berevolusi. Dan yang terakhir, untuk jurnal kelima dengan judul Memperkirakan Individu Genetik dan Non-Efek Genetik yang mendasari penyakit menular transmisi dari data epidemi temporal. Dalam jurnal penelitian tersebut, percobaan dilakukan untuk mendapatkan perkiraan individu genetik dan non-efek genetik dalam terjadinya penyakit menular transmisi sehingga diperoleh hasil berupa data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkiraan SNP tidak dapat didapatkan secara simultan efek. Efek SNP pemulihan umumnya diidentifikasi dengan diikuti oleh kerentanan dan infektivitas. 3 wawasan relevan yang didapatkan antara lain efek SNP masih mungkin pada waktu pemulihan yang diketahui. Efek SNP sulit terdeteksi saat hanya diketahui waktu infeksi, dan efek SNP dapat diperoleh jika data terdiri dari pengukuran periodik status penyakit individu. Penelitian dilakukan sebagai bentuk pengembangan metode statistik dalam perkiraan efek genetik dan ciri epidemiologi inang yang berbeda. Kesimpulannya, kelima jurnal di atas memiliki topik pembahasan yang sama, yaitu mengenai peran genetika terhadap penyebaran penyakit. Metode yang digunakan pun sama, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Meskipun demikian, jurnal-jurnal tersebut memiliki perbedaan yang mendasar antara satu sama lain, yaitu fokus pembahasan, latar belakang, objek pembahasan, dan objek pembahasan. Pada jurnal pertama, membahas mengenai perbedaan genetik pada inang infektivitas yang mampu mempengaruhi penyebaran penyakit dan bertahan hidup dalam epidemi. Jurnal kedua, membahas mengenai genotipe inang dan koinfeksi yang memodifikasi hubungan pada transmisi host. Jurnal ketiga, membahas mengenai keragaman genetik inang yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Jurnal keempat, membahas mengenai adanya genetika infeksi dan kemungkinan pergeseran inang interaksi host parasit yang berevolusi. Sedangkan jurnal kelima membahas mengenai perkiraan individu genetik dan non-efek genetik yang mendasari penyakit menular transmisi dari data epidemi temporal. Jadi, dari 5 jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa keragaman genetik yang tercipta dari variasi gen dan susunan DNA makhluk hidup memiliki dampak besar bagi transmisi penyakit, baik sebagai faktor risiko maupun faktor penghambat. Contohnya, menderita sickle cell blood yang resisten terhadap penyakit malaria. Keragaman genetik yang ada juga memungkinkan terjadinya transmisi penyakit antar spesies. Salah satu contohnya yaitu HIV/AIDS. Dan kami rasa segitu saja presentasi kami pada hari ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.